MTKD Al-Ikhlas Kota Bandung. Kota Bandung. Satukan hatimu menjunjung tinggi taat pada pedoman ilahi. Luruskan pandangan meningkatkan iman Rasul pilihan jadi tauladan. Mencari jati diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Puji kita sama-sama berkata karena kita semuanya adalah mencari sejati adalah belajar sehingga di majelis taklim kaitan ini yang nanti ketua DKM beserta para pengurus yang ada di sini semoga berjalan program-program yang bisa berjalan secara setia dan kemajuan awal. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang juga jadi saya baru datang selamat datang kepada para tim dari kelas pertama ya kelas pertama khusus dari ibu. Alhamdulillah ya kita bisa bersilaturahmi di sini belajar ini dan juga diharapkan kepada ibu alhamdulillah kita bisa bertemu dan juga para peserta alhamdulillah bersyukurlah kita semuanya karena yang mempertemukan kita semua ini Majelis zikir kami, MTKD majelis zikir kami, mampu hapuskan luka dan marah, tempat bertumbuh akhlak mulia. MTKD majelis zikir kami, MTKD majelis zikir kami, taat dan sabar dalam berjuang untuk menggapai ridho ilahi. Masya Allah, ini judulnya mudah-mudahan kita semua bisa menyimak apa yang beliau sampaikan kepada Ustazah Cucu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mensyukuri atas berikan bahwa
kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Bapak Ibu saya kenalan dulu. Karena kalau tak kenal maka tahu ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Ibu sudah diikuti. Kalau anak-anak itu kan punya nama saya sebenarnya Mama Fioni ya. Mohon maaf juga saya ada di depan ibu ini bukan untuk mengajari, bukan juga bermaksud untuk menggurui. Tetapi yang tadi saya sampaikan, ini adalah salah satu tugas dari pas saya menuntut ilmu. Ini adalah saya harus mengamalkan praktek amalnya tadi, dan ini merupakan salah satu syarat lulusan saya ketika saya menuntut ilmu, yaitu di SPKD Kota Bandung. Adapun materi yang akan saya bawakan nanti itu saya berhubungan dengan tarif ibu ya. Dan di sini saya akan menyebut ada surga di setiap wanita. Ibu-ibu mau surga? Ibu wanita kan? Wanita ya Bu ya. Ketika ibu waktu di surga, ibu tahu nggak apa itu surga? Ayo, itu tahu nggak kan mau surga? Tahu nggak apa itu surga? Yang tahu tempat yang paling nikmat di akhirat nanti. ya surga itu surga yang tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di mana itu disediakan banyak kenikmatan dan hal lagi yang belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Nah, itu. Jadi, ketika kita berbicara di setiap wanita ada surga, maka mau tidak mau kita berbicara tentang wanita yang solehah, gitu ya. Karena wanita surga itu memiliki ukuran untuk umat Allah yang soleh dan solehah. Seperti yang tadi dikatakan di dalam dikatakan oleh kita bahwa wanita solehah itu wanita yang taat kepada Allah. Berdasarkan ayat 34 yang tadi dikatakan oleh mereka bahwa wanita yang solehah itu wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dan juga menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Nah itu, jadi kita bisa berbicara wanita ada surga di setiap wanita. Nah, wanita yang seperti apa yang orang itu tersebut? Ibu Yang mengabdi kepada suami, yang senang. ya, jadi wanita yang solehah itu yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan akidah yang kuat, dia selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu itu adalah berpikir positif dan bersyukur dengan kemuliaan yang banyak. Maksudnya apa? Ketika kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan kita langsung makanya awalnya jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap menerima dan bersabar. Jadi ya, nah untuk menjadi wanita yang solehah itu tidak ada dan tidak. Nah, apalagi di zaman yang sekarang ini, zaman yang serba saking yang sekarang kita sudah mendapatkan informasi, baik informasi yang positif maupun informasi yang negatif. Nah, tergantung kita menggunakan dari mana kita dengan adanya internet yang mudah, kita itu dengan itu melakukan maksiat dan dosa itu murni karena salahnya dalam bergaul. Nah, sekarang ya Bapak Ibu, orang yang cuma hidup di dalam rumah saja dan mempunyai potensi untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena itu mudahnya kita mengakses informasi yang kalau kita tidak mempunyai keimanan yang kuat, mudah kita menggunakan gadget kita untuk mengikuti hawa nafsu kita. Apa yang akan kita ambil? Nah, itulah kita harus mengetahui diri kita dengan landasan yang kuat. Dan kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya ya Bu ya. Kita
hadiahnya, Bu? Ada yang tahu asal wudhu apa? Halo, Bu? Asal wudhu kalau anak asal wudhu. Kalau ini asal wudhu apa, Bu? Ada yang tahu? Ya, Bu? Dulu adalah tempat dulunya. Ya, betul. Nah itu ini hadiahnya bisa ini akhir acara diambil ya. Nah dari kita ini saya akan mengangkat sebab kita yang berjudul dari filmnya Umu Hani. Umu Hani, Bu tahu Umu Hani? Umu artinya apa, Bu? Ibu. Kalau Umu Hani berarti artinya ibunya Hani. Nah, Umu Hani ini mempunyai nama aslinya Fahidah. Fahidah binti Abi Thalib. Ibu tahu Abi Thalib? Siapa? Bapaknya Nabi. Berarti kalau Fahidah binti Abi Thalib berarti pernikahannya siapanya Abi Thalib? Putrinya Abi Thalib. Nah, kisah ini ceritakan ketika Rasulullah SAW masih dalam pengasuhannya pamannya yaitu Abi Thalib. Dan waktu itu Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Dan ternyata wanita ini adalah wanita pertama Rasulullah. Nah, pada waktu itu Rasulullah meminta kepada pamannya untuk melamar pamannya untuk melamar supaya dari mereka itu jadi istrinya gitu. Namun pada waktu itu pamannya menolak karena Aisyah sudah terlebih dahulu dilamar oleh seorang laki yang berasal dari kalangan dari Makhzum. Nah, itu bernama Hubairah bin Abi Waqqas. Yaitu seorang laki-laki yang punya seperti yang terus dan juga mempunyai keahlian di dalam ilmu syair. Dan dia juga merupakan anak dari bibinya Abi Thalib. Jadi untuk menjaga kekerabatan di antara mereka, akhirnya Abi Thalib menerima pinangan dari Hubairah. Dan pada waktu itu Rasulullah menerima dengan lapang dada dengan namanya. Nah, di sisi lain, ternyata Allah menjodohkan Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Nah, beliau adalah sifat penyanyi Rasulullah karena beliau adalah wanita yang pertama kali mengakui Rasulullah SAW, dan beliau pun rela mengorbankan jiwanya untuk membantu Rasulullah dalam menegakkan agama Allah. Nah, kita cerita aja ya, ketika itu Bunda Khadijah wafat dan ternyata bersamaan wafatnya dengan pamannya Rasulullah gitu. Yang siapa, Bu? Ada yang jawab? Ada hadiahnya? Itu sampai 3, 1, 2. Ya, Abu Thalib. Nah, jadi pada waktu itu bersamaan dengan pamannya Abu Thalib. Nah, jadi waktu itu disebut dengan tahun kesedihan. Nah, dengan kejadian itu Rasulullah dihibur oleh Allah dengan peristiwa ini satu lagi peristiwa apa yang untuk menghibur Rasulullah ketika berkabung tinggal istri dan pamannya. Peristiwa apa, Bu? Ayo. Ada yang tahu? 1, 2, 3. Oh ya, betul Ibu, Islamnya itu saya catat ya. Nanti belakang. Nah, dengan peristiwa Islamnya. Nah, setelah 3 tahun Bunda Khadijah meninggal, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, meskipun dengan perjuangan yang sangat berat, Rasulullah pindah ke Madinah, beliau berhasil menangkap kota Madinah menjadi kota yang sangat berkembang. Nah, pada tahun 8 Hijriah, ternyata terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah disebut dengan Fatu Mekah.
itu, kita kembali lagi kepada Romo Hani. Pada waktu itu ternyata Romo Hani memilih untuk memeluk agama Islam karena sebelumnya belum gitu ya. Nah, pada waktu peristiwa Mekah itu Romo Hani memilih untuk memeluk agama Islam, tapi keputusannya itu membuat dia ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya kabur ke Yaman, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, ternyata sampailah kabar ini kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah pun masih menaruh hati kepada Romo Hani. Nah, kemudian Rasulullah pun melamar untuk yang kedua kali, melamar Romo Hani. Kira-kira menurut ibu-ibu terima nggak lamarannya Rasulullah oleh Romo Hani? Kira-kira diterima nggak, Bu? Hah? Diterima nggak? Ternyata tidak, Bu. Ternyata tidak diterima. Waktu itu orang bilang ini, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibanding penglihatan dan pertimbanganku sendiri. Tetapi hak suamiku lebih besar. Jika aku melayani suamiku, maka anak-anakku akan terlantar. Namun jika aku melayani merawat anak-anakku, maka aku pun takut hak suamiku tidak akan terpenuhi. Nah, dari situ mulai takut bahwa dia menikah dengan Rasulullah, dia akan mengganggu jalan dakwahnya Rasulullah. Nah, dari sini yang menjadi cikal bakal asbabul dari hadis Rasulullah itu Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya wanita yang menghindari unta yaitu wanita Quraisy yang lembut dan empati kepada anak-anaknya yang masih kecil dan juga menjaga harta suaminya. Artinya apa, Bu? Artinya ketika istri sedang melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh laki-laki, kan mengenai unta identik dengan keahlian laki-laki ya, Bu ya. Jarang perempuan yang ahli dalam mengenai unta. Nah, artinya ketika perempuan sudah ahli dalam melakukan pekerjaan laki-laki, jangan lebih baik lagi dia tidak mengesampingkan perannya sebagai ibu dari anak-anaknya dan juga sebagai istri dari suaminya. Itu jadi jangan sampai melupakan tugasnya sebagai wanita, gitu, Bu. Nah, jadi hikmah penting dari dari kisah Romo Hani ini yaitu satu, Romo Hani mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus menjadi seorang ibu yang harus bisa merawat anak-anaknya dan memberikan perhatian yang baik kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena kita itu adalah sumber tulang buat anak-anak kita, Bu. Anak-anak akan mencontohkan apa yang kita lakukan di rumah, gitu. Jadi anak-anak itu istilahnya mudah untuk mencontoh dibanding mendengar. Makanya kita harus belajar memberikan contoh kepada anak-anak kita. Yang kedua, Romo Hani ketika menolak lamarannya Rasulullah, dia menolaknya dengan bijaksana dan dengan pertimbangan. Artinya kita sebagai perempuan harus pintar-pintar. Kalau misalnya kita diberikan suatu masalah, kita harus pintar memutuskan masalah itu dengan melihat dari berbagai aspek. Jangan cuma karena kan kalau wanita itu lebih dominan dengan perasaan yang dia. Mungkin ketika ada masalah, tadinya ke perasaan, tadinya ke baper gitu. Makanya ketika Romo Hani dengan ini Romo Hani memberikan pelajaran bahwa wanita itu harus pintar, harus bisa melihat sesuatu dari berbagai aspek. Ketika kita menghadapi suatu masalah, lihat dari statistiknya, lihat dari lingkungannya, melihat dari segi sosial budayanya. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan itu menjadi bumerang buat kita sendiri maupun buat orang lain, gitu. Nah, kemudian ada kisah yang kedua, yaitu kisahnya Su'airah al-Asadiyah. Siapa itu Su'airah al-Asadiyah? Su'airah al-Asadiyah ini kisahnya diceritakan di dalam kitab
Dan kalau kata saya ini, aku akan bersabar. Tapi kalau penyakitku kamu setelah tidak sadar, Allah akan bersihkan. Maka berdoa mulai Rasulullah pada Allah, kalau kamu penyakitku, maka tutuplah auratku. Jika Rasulullah baiklah, aku akan mendoakanmu. Nah, ini hikmah dari Su'aibah al-Asadiyah ini begitu begitu tingginya rasa keimanan Su'aibah, karena dia kenapa dia bisa didoakan sama Rasulullah, bukan kita didoakan sendirian. Ternyata karena kata Rasulullah, sabar itu karena membuahkan surga. Nah, jadi dengan bersabar setelah itu dapat surga, akhirnya dia dikasih kesembuhan sama Allah. Nah itu Bu, jadi misalkan gini Bu, kita sudah berusaha untuk berobat, ketika kita sakit kita sudah berusaha berobat kemana-mana, ternyata sama Allah belum ditakdirkan untuk sembuh, ya kan? Ternyata sama Allah ditakdirkan belum sembuh, itu jangan merasa kita dibenci sama Allah, jangan merasa kita disakiti sama bahasa saudara. Jangan merasa seperti itu. Justru kita harus merasa kita lagi dikasih surat cinta sama Allah. Kita lagi dikasih surat cinta sama Allah. Kenapa? Terjadi dengan saya juga. Kaki saya sudah sakit dulu, udah berobat kemana-mana. Ternyata Allah belum takdirkan sembuh. Tapi ternyata saya sudah mendengar kisah ini dan saya amalkan. Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit sakit itu berkurang meskipun saya tidak mengkonsumsi obat itu. Jadi intinya adalah kita harus bersabar. Meskipun itu tidak seperti kita makan cabai ya Bu, ini langsung ada, tidak seperti itu. Tapi itu butuh proses, butuh waktu gitu ya. Nah, di sini juga ketika kita bicara tentang ada surga di setiap wanita. Kenapa sih ada surga di setiap wanita? Sementara tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa di neraka itu kebanyakan penghuninya adalah wanita. Benar-benar nggak Bu Ibu? Benar ya Bu ya? Kenapa? Sementara saya misalkan sebelumnya ada dia di setiap wanita, karena saya yakin Allah telah mengajarkan fitrah suci itu pada kita sebagai wanita. Nah Bu ya, kita sebagai wanita dengan Allah rasa apa? Rasa malu yang tinggi, berbeda dengan laki-laki. Kita diberikan oleh Allah rasa apa? Penyabar, terus menuntut ilmu. Nah ini ibu-ibu yang datang ke sini meskipun hujan jam 1 siang surian kayak anak-anak istirahat ya. Tapi ibu-ibu alhamdulillah ini ibu-ibu calon penghuni surga. Anak lagi
dengan apa? Dengan upaya yang bagus, dengan bisa membawa mereka ke surga Allah, insya Allah. Nah, wanita soleh juga ibaratnya seperti ini, bahwa abang-abang sedang itu bilangnya seperti ini. Orang-orang wanita soleh itu ibaratkan seperti mahkota yang ada di atas kepala raja. Sedangkan wanita yang buruk itu diibaratkan seperti beban berat yang ditanggung oleh laki-laki wanita. Nih ibu yang mengingatkan juga di sini. Pasti menjadi mahkota ya Bu ya. Karena ketika kita melihat mahkota di hadapan kita, meskipun bukan kita yang pakai gitu ya, kita senang ya Bu ya. Kita bahagia, kita terkesima dengan keindahannya. Tapi ketika kita melihat laki-laki tua sudah tua, maka membawa beban yang berat, apa yang ada dalam pikiran kita? Kasihan ya Bu ya, kasihan. Jadi jangankan dia bisa menolong orang lain, untuk membawa dirinya sendiri dia kepayahan. Nah, jangan sampai laki-laki yang kita sayangi di dunia, anak-anak laki-laki kita yang sayangi di dunia, ternyata di akhirnya malah menanggung beban kita, menanggung dosa-dosa kita. Alhamdulillah ini dari yang dia, jangan sampai seperti itu. Mari kita sebagai wanita harus bisa membekali kita dengan ketakwaan, dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa cuma sekedar dengan ucapan, tapi takwa dengan tingkah dan perbuatan. Nah itu makanya ketika kita diberikan ujian, jangan sampai kita berlepas diri. Maksudnya ketika kita diberikan ujian, jangan sampai kita langsung ini ujian saya beli ini padahal namanya hidupnya manusia, dunia ini ada tempat ujian, pasti selalu ada ujian, dan kita harus ketika kita yakin bahwa dunia ini tempat ujian, kita tidak akan kaget ketika kita diberikan ujian lagi. Selesai ujiannya satu, datang ujian yang lain, datang ini, datang itu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang suka atau orang suka itu, tapi kita tetap selalu bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu. Nah, itu Bu, jadi kalau misalkan kita pengen menjadi wanita yang soleh, ayo kita berusaha untuk mentaati perintah Allah tanpa hati dan nanti. Jangan ketika ada adonan suara anak saya, Bu, pagi ini gitu. Anaknya pakai kerudung misalkan, anaknya bilang jangan sampai seperti itu, karena sebagaimana pernah diceritakan kaum wanita soal ketika Tuhan perintah untuk menutup auratnya, mereka langsung lari mencari bajunya untuk dijadikan kerudungnya, dan laki-lakinya pun sama, mereka lari ke rumahnya memberitahukan hal itu kepada istrinya, pada anak-anaknya, dan juga kepada kerabat perempuannya untuk menutup auratnya. Nah, ini juga kita manusia, kita wanita yang harus dijaga itu rasa malu yang tinggi, sehingga dengan rasa yang malu yang tinggi dia tidak akan menanti-nanti untuk menutup auratnya. Itu intinya ya. Bu Ibu masih ada? Baik Bu sekalian. Nah, dari semua kisah yang saya ceritakan ini, semoga menjadi menjadi pelajaran buat kita untuk menjadi lebih baik, menjadi wanita yang lebih baik. Ibu ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat. Tapi saya mau tanya lagi sama ibu-ibu, pengen tahu apa yang saya simak, saya sampaikan ini tersampaikan ibu atau enggak? Saya ingin tahu siapa tadi yang menjadi cinta pertamanya Rasulullah? Umi Hani. Siapa? Berapa? Umi Umi Hani. Hani lagi. Umi Hani. Umi Hani nama asli dari siapa Bu? Nama aslinya Siapa? Anaknya Abu Talib ya, anaknya Abu Talib tak bernama Kahita binti Abi Thalib itu Bu. Nah, ini sebenarnya saya masih banyak materinya ini, tapi karena waktu yang berbagi dengan teman saya,
bermanfaat buat ibu-ibu sekalian. Kebetulannya saya mohon maaf baiknya hanya dari Allah dan turunnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Semoga Allah selalu membimbing kita ke arah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu, baru belajar katanya Bu, ini kayak gitu yang sudah. Gimana cocok ya Bu, udah cocok ya? Ya, udah cocok. Masya Allah, benar-benar kita bisa menjadi bagian dari surga nya kita. Masya Allah. Ibu masih semangat? Masih? Gak ngantuk? Gak melawan Bu? Mau lanjut sesi kedua? Lanjut. Boleh sedekah dulu, miskin dulu tangannya sebentar dulu. Ya, miskin dulu. Ya, kita akan lanjut di sesi kedua. Sebentar kita akan melemaskan dulu. Nah, dari miskin, Bu, balik ke kanan kita. Di situ. Bu, boleh Bu sedekah Bu. Sedekah Bu. Sedekah, boleh sedekah. Ya, boleh begini. Sedekah. Barangkali sahabat-sahabat kita ini ada yang hari ini sakit ininya, sakit punggangnya, sakit katanya gigi-gigi Bu, nggak apa-apa sedekah ya. Ya boleh sedekah. Yang masih stres ketika yang kedua, ya boleh gigi-gigi. Ya. Oh yang ini aja, yang lain mah nggak mau dipijit-pijit ya ternyata. Nggak apa-apa Bu, yang ini ya boleh, udah gitu Ibu salaman aja kalau gitu kita mengenal. Ya terima kasih. Tepuk aja udah sebelah kanan sahabatku. Jangan ngantuk ya di sesi kedua. Nanti kalau ngantuk, HP-nya saya ambil. Nggak ada yang mau. Baik, itu selanjutnya kita sama-sama langsung akan mendengarkan pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Irna Endang Hasmuti dengan tema mempersiapkan kematian yang indah. Ini saya Bu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita nanti dengan dikasih ilmu dengan oleh Bu Irna ini akan membawakan kita mempersiapkan kematian yang indah. Kepada calon ustazah kita Ibu Irna dipersilakan. Ini kayak gitu yang sudah. Gimana cocok ya Bu, udah cocok ya? Ya, udah cocok. Masya Allah, benar-benar kita bisa menjadi bagian dari surga nya kita. Masya Allah. Ibu masih semangat? Masih? Gak ngantuk? Gak melawan Bu? Mau lanjut sesi kedua? Lanjut. Boleh sedekah dulu, miskin dulu tangannya sebentar dulu. Ya, miskin dulu. Ya, kita akan lanjut di sesi kedua. Sebentar kita akan melemaskan dulu. Nah, dari miskin, Bu, balik ke kanan kita. Di situ. Bu, boleh Bu sedekah Bu. Sedekah Bu. Sedekah, boleh sedekah. Ya, boleh begini. Sedekah. Barangkali sahabat-sahabat kita ini ada yang hari ini sakit ininya, sakit punggangnya, sakit katanya gigi-gigi Bu, nggak apa-apa sedekah ya. Ya boleh sedekah. Yang masih stres ketika yang kedua, ya boleh gigi-gigi. Ya. Oh yang ini aja, yang lain mah nggak mau dipijit-pijit ya ternyata. Nggak apa-apa Bu, yang ini ya boleh, udah gitu Ibu salaman aja kalau gitu kita mengenal. Ya terima kasih. Tepuk aja udah sebelah kanan sahabatku. Jangan ngantuk ya di sesi kedua. Nanti kalau ngantuk, HP-nya saya ambil. Nggak ada yang mau. Baik, itu selanjutnya kita sama-sama langsung akan mendengarkan pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Irna Endang Hasmuti dengan tema
ilmu dengan oleh Bu Rita ini akan membawakan kita mempersiapkan kematian yang indah. Kepada calon ustazah kita Ibu Irna dipersilakan. Semangat kakak. Semangat adik. Makasih adik. Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan berada di majelis yang mulia ini, yaitu Masjid Baitul Muslimin. Semoga diberi keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Sholawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, sampai pulang kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Tidak lupa pula kepada yang saya hormati Bapak DKM Baitul Muslimin, juga ibu-ibu majelis taklim. Terima kasih atas kehadirannya berkumpul di pengajian yang mulia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga bapak-bapak dan ibu dijadikan saksi kelak di yaumil akhir dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, tadi katanya kalau tak kenal maka taruh. Nama saya Irna Endang Astuti. Alamat saya di Jalan Guru, kita tetanggaan. Saya berada di sini tidak lebih baik dari bapak ibu, tapi saya di sini untuk memenuhi tugas amalan tabligh dengan judul materi yang akan saya sampaikan mengenai mempersiapkan kematian yang indah. Jadi Bu, mudah-mudahan tidak salah ya Bu. Tadi kata Ustazah Cucu, ibu-ibu kalau masuk enggak? Tapi setelah masuk surga ada melewati dulu ini. Di sini ada yang sudah siap mati. Ibu aja dulu. Kita pengen aja dulu ya. Masih kita harus sama ini karena orang yang punya hutang itu walaupun kami syahid akan terus ibu akan tertahan. Samatan saya samatan atau samatan sawu. Insya Allah ya gitu di sini tidak ada yang punya samatan kuat. Baik ibu tadi, Masya Allah ya Bu ya. Tadi kita telah sama-sama menyimak materi yang disampaikan Ibu Cucu. Kita bahagia ya Bu ya. Ternyata ada surga di setiap wanita. Kita berpeluang masuk surga ya Bu ya. Yang tadinya katanya penghuni neraka adalah kebanyakan perempuan. Tapi di sini setiap wanita ada peluang untuk masuk surga. Insya Allah ya Bu ya. Tapi dengan catatan
antara lain apa Bu? Menutup aurat ya. Masya Allah tadi yang siapa? Yang ada pengen disembuhkan, tapi kata Rasulullah jangan minta sembuh, tapi minta diberi kesabaran ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Ini Ibu, di sini saya akan mempersiapkan kematian itu. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. 1, manfaatkan usia. 2, memperbaiki diri. 3, mengingat kematian. Dunia hanyalah persinggahannya. Suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Tapi kesenangannya seringkali membuat kita lupa ya. Seolah-olah kita itu akan hidup selamanya di dunia. Padahal hakikatnya setiap langkah perjalanan hidup kita itu semakin mendekati kepada kematian bukanlah akhir, melainkan awal menuju kehidupan yang abadi. Baik Bapak Ibu, usia adalah anugerah dari Allah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan memanfaatkan usia, mudah-mudahan kita dapat meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan. Hadis Rasulullah, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, panjang sehatnya, panjang kebaikannya. Agar kita ingin panjang umur, agar usia kita bermanfaat, kita berarti harus berjuang untuk apa Bu? Berjuang untuk sehat ya. Kita harus sehat, harus mulai ketika usia-usia seperti kita itu metabolisme juga sudah mulai menurun ya. Harus mawas diri kalau makan yang tadinya suka serat dan pedas-pedas mungkin ada yang kurangi ya. Baik Ibu, agar tadi ya agar kita diberi sehat yang panjang, syukur-syukur diberi syukur-syukur diberi kesehatan umur maaf Ibu, syukur-syukur diberi umur yang panjang, kemudian amalan yang panjang, kemanfaatan yang panjang. Ada sebuah doa yang sangat agung maknanya ya di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa yang dulu diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika beliau menginjak usia 40 tahun, beliau merasa bersyukur karena di usia 40 tahun beliau sudah masuk Islam, termasuk orang tuanya dan anak cucunya. Ini doanya saya yakin di sini mungkin ada yang sudah hafal. Al-Ahqaf ayat 15. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Insyaallah ya, ini kita harus berjuang menghafalkannya. Kalau belum hafal, karena ini adalah panduan dari Allah, karena ini cocok gitu ya untuk usia-usia senior seperti kita ya. Mari kita terjemahkan ya. Rabbi ya Allah, auzi'ni, beri hamba petunjuk, beri hamba kekuatan. Kekuatan untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Agar aku selalu berterima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, juga yang telah diberikan kepada orang tuaku. Kita bersyukur ya Bu ya, dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu adalah nikmat yang paling besar ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Islam kita juga Islam kesadaran ya Bu ya, bukan Islam
kemudian wa an'ama salihan tardahu, dan ya Allah limpahkanlah kepadaku, berikan kekuatanku agar aku dapat berbuat kebaikan beramal soleh yang diridhoi sama Allah. Masya Allah ya dia, udah kita beramal soleh kemudian Allah meridhoi ya dia. Ada contohnya amal soleh yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini contohnya seperti misal ada kepala daerah ya dia, beliau memberangkatkan stafnya umrah. Masya Allah ya dia, itu kan amal soleh yang sangat besar ya dia. Tapi setelah diselidiki uangnya ternyata hasil korupsi sebanyak 1 miliar ya dia. Nah itu amal soleh ya dia, tapi diridhoi dan sama Allah. Diridhoi ya dia, karena jalannya ya salah. Amal soleh besar itu mengumpulkan orang itu, masya Allah pahalanya. Tapi caranya salah, uangnya hasil korupsi. Nah, kemudian ada amalan yang contohnya yang diridhoi Allah. Ini sahabat Rasulullah ya, Abu Bakar Ash-Shidi, beliau mendapati kafir Quraisy sedang menyiksa budaknya. Lantas Abu Bakar bertanya, kenapa engkau menyiksa budak-budak itu dengan sedemikian kejamnya? Kata si kafir Quraisy, terserah saya, ini budak-budak saya, mau saya matikan, mau saya siksa, terserah. Kemudian kata Abu Bakar, sudah saya akan membebaskannya. Silakan mau dibebaskan asal dengan harga yang si kafir Quraisy itu mematok harga yang tinggi jadi. Tapi Abu Bakar menebusnya, membelinya 9 orang budak, termasuk ada 1 orang yang sahabat Nabi. Ada yang tahu siapa yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Ash-Shidi? Ya, siapa tadi yang menjawabnya? Siapa? Ibu. Oh, Masya Allah. Nanti ada sesuatu yang di akhir acara. Itu masa ya, itu pasti amalan yang diridhoi Allah itu ya, membebaskan budak-budak. Ibu maaf ya kalau main ini kesana kemari. Nah, kemudian tadi wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li, ya Allah berikan aku kebaikan yang sampai mengalir kepada anak cucuku. Jadikan aku ini teladan, panutan agar menjadi amal jariah ya Bu. Ketika kita melakukan amal kebaikan, insya Allah dituruti sama anak cucu kita, insya Allah akan menjadi jariah bagi kita ya Bu. Ini tubtu ilaika, sungguh aku bertaubat kepadamu. Kalau ingin bertobat, bercerminlah, berintrospeksi diri ya Bu ya, evaluasi diri. Inti taubat itu apa Bu? Inti taubat itu adalah memperbaiki diri. Wa inna muslimin. Ketika kita tadi sudah bersyukur kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, kemudian tadi melakukan amal soleh yang Allah ridhoi, kemudian menjadi contoh panutan teladan. Nah, terus bertaubat, insya Allah ketika Allah panggil kita udah dalam keadaan berserah diri. Itu dambaan kita ya Bu. Ketika kita sudah berserah diri berarti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk kepada yang memanfaatkan usia ya Bu ya. Ini ada kisah para pencari mutiara ya Bu, ditugaskan oleh bosnya untuk turun ke dasar lautan mencari mutiara sebanyak-banyaknya, dibekali dengan oksigen. Ini oksigen untuk 1 jam. Silahkan kalian cari mutiara sebanyak-banyaknya. Baik, kemudian turunlah para pencari mutiara itu. Nah, ternyata ketika di dasar lautan itu sangat indah Bu, beraneka ragam ikan, terumbu karang, berjuta-juta ya macam ikan gitu. Nah, ada yang sesekali mencari mutiara
melihat-lihat keindahan, mencari mutiara lagi, sesekali melihat keindahan laut. Ada yang hanya melihat terus keindahan laut, mengejar ikan, menghitung ikan, berapa ikan tadi kan yang ikan hias yang sangat bagus, sampai dia lupa untuk mencari mutiara. Sesekali ada yang dilihat baru diambilnya, tapi ada lagi yang fokus mencari mutiara. Ketika si oksigennya sudah habis, yang mencari mutiara yang banyak itu bahagia ya dia, karena dia sudah mentaati bosnya. Mutiara hidup dalam saya sudah banyak, dengan perasaan apa gitu ya, bahagia. Ini mutiara di hidup dalam saya sudah banyak. Kemudian naiklah ke atas. Bagi yang tadi pelema yang hanya melihat keindahan laut, dia kaget ya, kaget yang super kaget itu. Ini mutiara yang ada di genggaman hanya sedikit, tapi oksigen sudah mau habis, kan takut mati ya. Dengan perasaan sedih atau menyesal kenapa saya ini pelema. Kemudian dicarilah mutiara itu, kalang kabut ya Bu, dimana anu lulusuhan nilai lulusuhan dikejar waktu itu si oksigen atau sebagai sekret gitu. Nah, dengan perasaan sedih naiklah ke atas. Dia minta nego ke bosnya itu, beri saya waktu 5 menit saja, saya akan fokus mencari mutiara tersebut. Tapi kata bosnya apa? Tidak ada perpanjangan waktu ya, karena bukan bermain sepak bola ini. Kalau di sepak bola mah ada perpanjangan waktu. Nah, dengan perasaan sedih, menyesal, nah akhirnya dia mutiaranya itu tinggal sedikit, hanya sedikit ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, memanfaatkan usia dengan sebaik-baiknya. Boleh ya Bu menikmati dunia, karena kita tinggal di dunia ya Bu ya. Tapi jangan terlalu terlena di siwa kosmos CF, kos enggal CF, tegaduh bekal, tegaduh persiapan. Ibu masih semangat. Alhamdulillah. Kemudian tadi poin mempersiapkan diri itu, satu, manfaatkan usia. Nah, sekarang memperbaiki diri ya. Kita ini semakin menua ya, merasa atau tidak merasa gitu. Nah, harusnya semakin menua itu harus memberikan energi positif, menjadi teladan, menjadi contoh, bukan semakin egois sebenarnya, menang sorangan misalnya gitu. Nah, semakin berumur harus semakin banyak bertaubat Ibu. Tadi di surat Al-Ahqaf inti taubat itu adalah memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu Bu, dari hal terkecil aja ya. Dari tadinya kita sholat wajib, sholat sunnahnya, bacaan kita itu belum bagus, bacaan Al-Quran salah, belajar perbaiki itu dari hal-hal kecil aja Bu. Dari tadi lisannya sering menyakiti, introspeksi, oh iya lisan saya sering menyakiti, dirubah itu menjadi ke yang baik-baik. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang agama yang sekarang banyak sekali ya kajian-kajian, tinggal kitanya mau atau tidak. Kenapa Ibu? Kalau dulu mau insya Allah di zaman Rasulullah ya, di zaman sahabat mencari ilmu, di zaman sahabat ya, mencari ilmu kan sampai menempuh jarak yang sangat jauh. Sekarang mah tinggal sapitosna sakedap gitu, tinggal hoyong di sekitar bumi, oke? Jadi ketika memperbaiki diri, umur bertambah itu harus pikirannya itu ke akhirat gitu, ke akhirat ya. Ada sahabat saya ya, beliau itu akan melanjutkan S3. Nggak tahu di luar negeri atau di sini. Beliau berniat melanjutkan S3. Tapi kemudian beliau itu sama Allah diberi hidayah gitu.
tafsir Quran, menghadiri kajian ilmu. Jadi masya Allah katanya, kok ini menenangkan. Ini tujuan aku di dunia kayak ini, mencari akal untuk apa Bu? Mencari akal untuk akhirat. Masya Allah. Kemudian tadi memperbaiki itu introspeksi dan evaluasi terhadap hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Ditaubat dulu, saya pernah melakukan ini, tinggal taubat yuk, Allah mau maha pengampun. Jangan kita lihat saya mah dulu kan pendosa gitu ya, kayaknya nggak akan diampuni. Itu yang sudah kita sendiri ya menolak rahmat dari Allah. Allah itu seluas apapun, sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah itu lebih luas ya. Dan insya Allah barakallahu. Bagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan ke poin yang ketiga. Tadi apa Bu? Poin ke-1 apa Bu? Memanfaatkan waktu. Ya, memanfaatkan usia atau memanfaatkan waktu. Yang kedua, ya, memperbaiki. Nah, sekarang yang ketiga adalah mengingat. Ya, kenapa Bu kita harus mengingat kematian Bu? Biar siap-siap menyangkal. Siapkan. Iya, betul. Siap. Mati, betul Bu. Insya Allah nanti ada sesuatu. Di surat Al-Anbiya ayat 35 yang tadi telah dibacakan oleh Firman, ya, setiap yang bernyawa akan dirasakan mati. Cara yang paling bermanfaat untuk mengingat kematian adalah dengan apa Bu? Mengingat kematian saudara-saudara kita ya yang telah dahulu meninggalkan, mungkin ada suaminya yang telah meninggal duluan, ibu bapaknya ini, itu juga merupakan pengingat kematian kita ya. Dulu sama-sama, sekarang hanya gundukan tanah ya. Dulu rumahnya misalkan di mana, sekarang rumahnya hanya gundukan tanah. Rasulullah SAW menyebut kematian itu dengan apa Bu? Ada yang tahu Bu? Rasulullah menyebut kematian itu dengan apa Bu? Ada apa Bu? Kurang tepat. Rasulullah itu menyebut kematian dengan pemutus kenikmatan. Kenapa Bu dikatakan pemutus kenikmatan? Karena contohnya gini, ada yang sudah membangun rumah ya, dipersiapkan 2 tahun, dia memanggil arsitek, memanggil desain interior, ya, rumahnya itu berdiri dengan sangat megahnya, bagus, sudah selesai. Ketika selesai, orangnya sudah meninggal, jadi belum bisa merasakan menghuni rumah tersebut ya. Berarti itu pemutus kenikmatan ya Bu ya. Ada yang sudah kuliah 4 tahun, sudah sidang Bu, pas mau sudah diumur orangnya. Itu ya, pemutus kenikmatan itu karena segala kenikmatan yang bersangkutannya belum menikmati ya Bu. Rumah yang diidam-idamkan, ada juga yang mau menikah sudah sebar undangan, kemudian mempelainya ada yang meninggal. Nah itu kenapa Rasulullah menyebut kita kematian itu dengan pemutus kenikmatan. Ada yang kakeknya ya Bu menunggu cucunya lahir, beberapa minggu kemudian meninggal kakeknya. Nah itu ya Bu, kita jadi belum merasakan kenikmatan tersebut. Kita harus sadar ya Bu, sesadar-sadarnya, karena kita ini sedang diintai oleh pemutus kematian. Mengingat kematian itu kita harus semangat atau harus putus asa Bu? Harus semangat ya Bu, bukannya malah saya mau
bersegera, jangan menunda-nunda kebaikan, gitu ya. Segera lakukan. Saya akan mati, saya harus berbekal. Saya akan mati, saya harus sedekah. Jangan seperti tadi yang pencari mutiara itu, ya, yang hanya melihat keindahan laut, tapi dia lupa akan tujuannya. Tujuannya apa? Diturunkan ke dasar lautan, seperti halnya kita, seperti itu ya Bu ya. Nah, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling beriman? Kata Rasulullah, siapa mukmin yang paling beriman Bu? Mukmin beriman itu adalah mukmin yang baik akhlaknya, ternyata ya Bu ya. Iya, terkadang kita mendapati orang yang rajin sholatnya, rajin tahajud, puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan, tapi mulutnya pedas. Apa kata Rasulullah? Sering menyakiti orang lain. Kata Rasulullah, itu ahli neraka. Ternyata amal ibadahnya itu tidak melahirkan akhlak yang mulia. Kata Rasulullah, padahal dia sudah mulai tahajud, Senin Kamis, rajin puasa segala sunnahnya, tapi kan katanya lisannya sering menyakiti. Nah, kata Rasulullah, itu ahli neraka. Ya, kadang kita mentakar orang masuk surga itu dengan amal soleh, ya udah. Padahal amal soleh itu tidak cukup. Nah, yang paling mulia akhlaknya, nah itu yang akan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya lagi, lalu siapa mukmin yang cerdas? Mukmin yang cerdas itu mukmin yang mengingat kematian, tapi mengingat kematian dengan berbekal. Tidak mengingat kematian, tapi masih gimana acan siap membungkus air nantinya, tapi masih kene terlena, masih kene lalai. Jadi mengingat kematian tapi berbekal, bersegera untuk meraih apa? Berbekal untuk meraih surganya Allah. Nah itu ya, sudah habis sepertinya Bu waktu. Ya, tadi ya Bu ya, tadi menyiapkan kematiannya, mempersiapkan kematiannya indah itu. Poin ke-1 ada yang bisa menjawab? 1 sampai 3. Manfaatkan usia. Ya. Manfaatkan waktu. Terus? Manfaatkan Ketiga, ada 3. perbaiki diri. Terus? Ya. Jadi belum. Mempersiapkan Yang ke-1 memanfaatkan usia, yang kedua memperbaiki diri, yang ketiga mengingat kematian. Masya Allah ya, kunci dari mempersiapkan kematian yang indah itu adalah kita berbekal untuk mempersiapkannya. Tadi ada di surat Al-Qaf ya, menjadi hamba yang bersyukur, berbuat baik kepada orang tua, kemudian menjadi teladan, menjadi contoh agar anak cucunya memberikan pahala jariah. Terus yang terakhir tadi melakukan amal soleh yang diridhoi sama Allah. Terus yang terakhir apa Bu? Tadi di surat Al-Qaf bertaubat. Ketika kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, mudah-mudahan ya Bu ya, kita itu sudah termasuk kepada mukmin yang cerdas ya Bu ya. Kata Rasulullah tadi, mengingat kematian tapi dengan berbekal. Ibu bapak semuanya atas kehadirannya, alhamdulillah cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah nanti saya akan bertaubat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Insya Allah Ibu ya. Sesi kedua, jazakallah khairan katsiran, ilmunya bagus banget ya, jadi kita bisa sama-sama